Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai Tashri di Asia Tenggara masa kini. Kelompok 8 terdiri dari 3 anggota, yaitu Maudi Putri, Kori Maulidina, dan Mustain Billah. Materi yang pertama yaitu Hukum Islam dan Perubahan Sosial di Timur Tengah. Hukum Islam sebagai panduan dalam kehidupan muslim merupakan wujud dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami sumber hukum, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah, terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Dan kecenderungan ini dilakukan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Masyarakat itu dinamis. Dikatakan dinamis karena masyarakat itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan adanya. Perubahan sosial ini merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakat itu sendiri. 2. Penerapan hukum Islam pada negara muslim. Untuk melihat tipologi teoritis penerimaan otoritas hukum Islam di Indonesia, penulisan menggunakan tipologi yang dikemukakan oleh G.N.D. Anderson dalam metodologikan penerimaan otoritas hukum Islam dalam hukum negara. Ia memuat tipologi ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, negara yang menganggap syariah sebagai hukuman dasar dan masih dapat diterapkan keseluruhannya. Kedua, negara yang membatalkan hukum syariah dan menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler atau hukum barat, atau negara yang mewakili tipe ini adalah Turki. Ketiga, negara yang menempuh jalur kompromi antara syariah dan hukum sekuler. 3. Aktivitas ulama terhadap pembangunan fikih. Para penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam beberapa tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pertahapan itu. Secara umum, tahapan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam yang sebenarnya ialah masa Nabi Muhammad SAW 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 662 Masehi. Masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan abad 7 sampai dengan abad 10 Masehi. Masa kelesuan, pemikiran, pengembangan dan pembukuan abad 10 Masehi sampai dengan abad 19 Masehi. Masa kebangkitan kembali abad 19 Masehi sampai dengan sekarang. 4. Format gerakan ulama terhadap kebangkitan kembali hukum Islam di Asia Tenggara. Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam kembali bangkit. Hal ini terjadi karena reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Menyadari akan kemunduran dan kelemahan yang disebabkan oleh kaum penjajah barat, maka pada awal abad 13 Hijriah, timbullah ide, usaha, dan gerakan pembebasan diri dan ilmu pengetahuan Islam dari penjajah dan pengaruh barat. Merasa perlu mengadakan pembaharuan yang universal meliputi bidang pendidikan sosial, politik, dan lainnya sebagai di dunia Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.